Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam suasana pagi ini kita bersyukur. Kita terus merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dari antara hamba ciptaannya yang ada di buminya Allah, kita termasuk yang diberi kesempatan untuk terus hidup. Semoga dengan hadirnya kita di tempat ini dalam melaksanakan salat Idul Adha menjadi antara asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah yang Maha Agung, tiada yang patut disembah selain Allah. Kita manusia dengan segala kehebatan yang ada pada diri kita, hakikatnya kita adalah hamba-hamba yang dhaif, hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang tidak punya daya dan tidak punya upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setiap hari raya Idul Adha, antara yang selalu diceritakan oleh para khutbah, antara yang akan selalu kita dengar adalah apa yang berlaku pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan hidupnya, Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan untuk Ibrahim bahwa Allah menguji Ibrahim dengan ujian-ujian yang berat. Di antara ujian yang berat yang Allah perhadapkan kepada Ibrahim adalah perlawanan dan keingkaran kaumnya untuk menerima ajakan Nabi Ibrahim. Bahkan bukan saja kaumnya, ayahnya sendiri, bapaknya sendiri adalah orang yang terdepan menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berujung kepada Ibrahim kepanasan atas api yang dibakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Setelah peristiwa ini mereka menyaksikan dengan jelas keuntungan apa yang akan didapatkan oleh mereka. Bagaimana mereka kalau mereka menentang Allah dan menentang utusan Allah, namun mereka tidak beriman. Maka Ibrahim memutuskan, tentunya semuanya berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an cerita tentang Nabi Ibrahim, wa qala inni dhahibun ila rabbi. Saya hadir, saya akan pergi berhijrah meninggalkan mereka karena mereka tidak peduli dengan dakwah saya. Dhahibun ila rabbi, saya hadir, saya akan menuju Tuhanku. Pasti Allah akan kakek-kakek baru Allah kurniakan seorang anak. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beritahu Ibrahim, beri berita gembira dengan anak yang halim. Anak yang halim ini adalah anak yang cerdas. Cerdas, punya sifat baik, tunduk,
patuh, tidak suka bertentangan dan berkeras dengan orang tuanya. Ini anak yang patuh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka gembiralah Ibrahim alaihissalam. Namun belum selesai kegembiraannya, harus mendapatkan perintah yang baru. Wahai Ibrahim, kirim putramu yang masih menyusu itu di wadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ibrahim sangat berat hatinya untuk meninggalkan istri dan putranya. Namun sampai pada tahap Ibrahim tidak sanggup mengeluarkan sepatah kata pun untuk anak dan istrinya. Maka Ibrahim meninggalkan mereka tanpa bahasa, tanpa kata-kata, sehingga istrinya terus mengejar. Ya Ibrahim, aina tadhhab? Engkau hendak kemana wahai Ibrahim? Ya Ibrahim, engkau akan tinggalkan bersama siapa wahai Ibrahim? Ibrahim, kemana engkau pergi? Kemana? Terus diikuti oleh istrinya Hajar. Tidak ada sepatah kata pun yang terkeluar dari mulut Ibrahim. Karena beratnya ujian yang hendak dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam. Maka di akhir perkataan, kalimat-kalimat yang keluar dari istrinya Hajar. Ya Ibrahim, Allahu amaraka biha. Ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan saya dan putra saya di lembah ini? Qala na'am, ya. Cuman itu kalimat yang keluar dari mulut Ibrahim ketika meninggalkan istri dan putranya. Tidak ada nasihat, sabar, bertahan hidup, Allah pasti tolong. Tidak ada. Karena tidak ada kalimat yang sanggup untuk diucapkan dengan keadaan seperti ini. Ya Ibrahim, Allahu amaraka biha. Apa Allah yang perintahkan kamu? Naam. Maka keluarlah kalimat emas dari Hajar. Ini kalimat ini harus menjadi pengajaran yang penting bagi kita semua. Ya Ibrahim, kalaulah Allah yang memerintahkan, idzan lan yudayyi'an Allah. Allah tidak akan membiarkan kami tanpa kehidupan, tanpa keselamatan. Idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau begitu, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Inilah keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Maka ketika ada perintah dari Allah, maka yakinlah bahwa perintah itu, ketika kita patuh dan tunduk terhadap perintah itu, itulah yang terbaik di dalam menjalani kehidupan di alam semesta ini. Allah perintahkan kita, kita tidak disuruh untuk mengorbankan anak dan istri kita sampai harus meninggalkan mereka, sampai tahap pengorbanan yang paling dahsyat. Pengorbanan yang paling dahsyat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak putra ini yang tadinya menyusui ditinggalkan, sekarang sudah mulai besar, sedikit-sedikit bisa membantu. Nak, tolong ambilkan batu itu. Nak, tolong ambilkan kayu itu. Nak, tolong ambilkan. Ketika sudah mulai sedikit membantu, datang perintah Allah yang lebih dahsyat. Ma'asyiral muslimin jama'iril adha rahimakumullah. Apa perintah Allah yang lebih dahsyat ini? Maka perintah Allah selanjutnya, ya bunai, walamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak ini sudah begitu menyenangkan bagi orang tuanya, tiba-tiba datang perintah, ya bunai, inni ara fil manam anni azbahuk. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Apa jawaban anaknya? Anak yang sudah dididik melalui peristiwa demi peristiwa, istri yang sudah menyaksikan bagaimana peristiwa yang dialami oleh Ibrahim, ujian demi ujian. Maka ketika anak yang sudah tertarbiyah, sudah dididik dengan baik, sudah dididik dengan nilai-nilai keimanan ini, maka dengan tenangnya menjawab, ya abati, if'al ma tu'mar. Bukan kerjakan mimpimu, bukan. Tapi ya ayah, kerjakan perintah Allah. Bukan mimpi, perintah Allah. Ayah, kerjakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan saksikan saya. Dia menggunakan kalimat sa di dalam penggunaan akan. Orang Arab menggunakan dua perkataan, sa dan saufa.
Kalau sa, itu segera. Kalau saufa, akan, tapi sebentar. Tapi ketika sa, segera. Satajiduni, insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan dapatkan saya sebagai orang-orang yang sabar. Maka berserah dirilah secara totalitas. Falamma aslama, ketika semuanya sudah pasrah. Berbagai macam cerita bisa di Google tentang bagaimana ayah, bagaimana Ismail, ayah tutup mata saya, ayah tundukkan kepala saya, ayah, semuanya adalah ungkapan-ungkapan yang menenangkan ayahnya. Falamma aslama maksudnya aslama, saya menjadi orang Islam, itu maksudnya saya berserah diri dengan Allah. Sehingga kalau Allah suruh saya begini, buat. Allah suruh saya begini, buat. Itu aslama. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika dia sudah berserah diri, sudah dibanting Ismail, sudah dihadapkan ke kiblat untuk dijalankan parang yang tajam yang sudah diasah oleh Ibrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. An-nadainah, tiba-tiba panggilan suara, ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, kamu telah melaksanakan perintah melalui mimpi yang saya berikan. Inna kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami akan selalu memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah cobaan yang paling berat. Wa fadainahu bidhibhin 'azim, maka pengorbanan, perjuangan, kesabaran Nabi Ibrahim diganjar oleh Allah dengan korban yang besar, yaitu kabsyah. Maka sampai sekarang ulama berpendapat bahwa korban yang paling afdal adalah dengan kambing, walaupun dengan unta dan dengan sapi sah secara hukum agama. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa antara perkara yang penting adalah bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita memandu istri, agar semuanya menjadi pembuka jalan menuju ketaatan terhadap perintah Allah. Apa yang bisa kita pahami? Bahwa setiap kita tunduk, kita taat terhadap perintah, maka Allah akan berikan ganjaran demi ganjaran untuk kita. Maka kalau kita mulai merasakan penderitaan di dalam diri kita, kalau kita mulai merasakan penderitaan yang berat di dalam keluarga kita, keluarga tidak pernah selesai masalah, bertengkar siang dan malam, kadang-kadang dengan pukulan, kadang-kadang dengan tendangan, maka sebelum kamu cari solusi, cek dulu apakah kamu sudah tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang paling sederhana yang Allah minta dari kita, yang Allah wajibkan setiap hari, salat 5 waktu sehari semalam. Salat yang kita kerjakan ini, Allah tidak meminta waktu yang panjang untuk kita korbankan. Dari 24 jam yang Allah kasih setiap hari, Allah cuma meminta 5 menit untuk salat subuh, 5 menit untuk salat zuhur. Maka Allah cuma minta 25 menit satu hari dari 24 jam yang Allah kasih. Maka ketika kita melawan perintah Allah, maka kita tidak sanggup untuk hanya mengorbankan 25 menit waktu yang diberikan oleh Allah. Maka celaka, sungguh celaka. Kerugiannya bukan di dunia, tapi kerugiannya di akhirat. Kerugian di dunia akan kelihatan bagaimana kita dengan istri kita. Kerugian di dunia akan terasa bagaimana dengan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita kapatuli, susah diatur,
setengah mati, diarahkan ke sini, suruh sholat tidak mau, suruh kebaikan tidak mau, jangan melakukan kejahatan, jangan mencuri, susah, setengah mati. Sebelum kita cari solusi dari tempat lain, tanya diri sendiri, ya nafsi, wahai jiwa, wahai hamba Tuhan, bagaimana hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kami kedatangan pekerja dari Sukabumi, mereka memasang pintu-pintu masjid yang dipakai oleh santri putri di pondok pesantren kami. Kata tukang yang memimpin untuk pemasangan jendela dari aluminium, Pak Ustadz, syarat saya meminta untuk menjadi teman saya bekerja cuma satu saja, dan saya akan gaji dengan gaji yang besar. Syaratnya tidak perlu kau hebat, tidak perlu kau pintar, yang penting kau sholat 5 waktu 1 hari 1 malam. Ya Ustaz, saya heran dengan teman-teman ini. Berapa sih gaji yang Allah kasih kepada kalian? Berapa gaji yang Allah berikan kepada kalian? 1 hari bekerja dari jam 8, dari jam 7 sampai jam 5 malam, 5 sore. Berapa duit yang dikasih oleh bos kalian sehingga sanggup meninggalkan perintah Allah, salat 5 waktu 1 hari 1 malam? Allah cuma meminta kita berkorban 25 menit. Ma'asyaral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ketika saya sedang mengendarai mobil di salah satu jalan Kuala Lumpur, saya mendengarkan radio FM IKIM, Kefahaman Islam Malaysia. Dalam sedang memandu mobil, telepon masuk kepada Profesor Mughayya, seorang ahli mata, pakar mata, bukan ustazah, tapi sering membaca bacaan-bacaan agama, sehingga sering memberi nasihat-nasihat keagamaan. Bertanyalah, ustazah, saya sedang bermasalah dalam rumah tangga saya. Suami saya begini, suami saya begini, suami saya begini. Maka ustazah, jawaban ustazah yang pertama, Bu, sebelum saya menjawab, apakah ibu melaksanakan sholat? Kadang-kadang. Bu, apakah suamimu melaksanakan sholat? Kadang-kadang. Kalau begitu, cara untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluargamu, kamu sholat yang benar, suamimu sholat yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, salawatullahi alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Marilah kita bersalawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم أعز المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم بنصرتك. اللهم أعزهم بعزتك. اللهم شدد رميهم. اللهم ألف بين قلوبهم ووحد كلماتهم يا قوي يا جبار. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم حرر فلسطين من اليهود الغاصبين. اللهم حرر المسجد الأقصى من إسرائيل. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابه يا عزيز يا قهار يا جبار يا منتقم يا ربنا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله.